Di UV sphere ini teman-teman, nah ini kalau kita perhatikan di sini itu bisa kita tambahkan ya segmennya ya. Nah ini bisa kita tambahkan. Nah di sini teman-teman untuk sculpting modenya, nah ini sambil mengingat-ingat ya. Saya yakin ada beberapa di antara kalian yang sudah jauh mencoba ya mengimplementasikan untuk modeling. Nah, di sini yang terpenting adalah yang utama radius ya. Radius ini nanti bisa kelihatan, bisa kita menggunakan kurung kurawal tutup atau kurung kurawal buka untuk memperbesar atau mengecilkan ukuran radiusnya ini ya. Kemudian atau bisa langsung diakses seperti ini, atau bisa juga kalau di sini ada kunci atau aktif toolnya itu bisa itu lewat sini juga bisa ya. Tapi kalau ingin cepat ya kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Kemudian ada strength-nya teman-teman ya, strength. Nah strength-nya ini juga diakses lewat sini juga bisa ya. Lewat sini juga bisa strength-nya. Kalau misalnya di sini berarti hasilnya akan lebih dalam ya. Kalau strength itu, kalau menambahan itu akan lebih menonjol ya. Kalau strength-nya lemah, untuk penambahannya nggak begitu signifikan ya, nggak begitu menonjol. Kemudian apalagi Pak yang harus diketahui, ya macam-macam ini ya, macam-macam brushnya. Kemarin sudah kita coba, banyak yang kita coba dan sudah bisa. Kemudian ada juga yang harus kita ketahui, diantaranya adalah masking ya. Nah masking ini ada seperti ini masking. Nah masking ini adalah untuk menutupi supaya satu objek tersebut tidak bisa kena ininya. Nah, ya, jadi untuk menutupi ya. Nah itu, atau misalnya di invert bisa juga ya. Di invert itu bisa melalui mask, kemudian invert mask. Nah itu ya. Nah kemudian ada masking ya. Masking itu bisa di invert ya. Invert itu berarti invert itu berarti negatif atau positifnya ya. Kalau ini kan berarti artinya di luar masking ini nanti akan jadi mask ya. Ya kan ada invert mask. Lawannya lah ya, lawannya. Sehingga kalau misalnya diambil ya, berarti hanya area ini aja yang terpengaruh atau terkena efek ini tadi ya. Nah ini yang terpenting yang ingin saya sampaikan di sini adalah Pak Nur, kalau saya misalnya mengambil ini Pak ya, saya misalnya di sini mengambil satu sculpting ini Pak, ini kok jadinya pecah ya Pak, lama kelamaan jadi pecah. Nah ini sebenarnya rahasianya di sini ya teman-teman ya. Rahasianya sebenarnya di remesh sama dintopo ya, dynamic topologi. Nah ini, nah contohnya ini ya. Jadi kalau kita pahami di sini ya, nah, kita pahami di sini, kita tampilkan berupa apa ini? Menampilkan viewport shadingnya ya, atau wireframe-nya. Ini kalau kita ambil itu akan pecah, ya kan? Bener nggak, Mas Hanif, Mas Ega? Iya Pak. Iya Pak. Ya akan ini ya. Pecah enggak? Pecah ya. Nah itu perlu pemahaman yang mendalam ini teman-teman ya. Kalau tidak dipahami nanti seperti itu, nanti sudah nyerah sendiri Pak, susah Pak.
Nah, sebenarnya rahasianya di sini teman-teman, di dynamic topo. Di dynamic topologi kita centang dulu, kita kemudian oke, ya kan? Nah, di sini sebenarnya kalau coba kita sudah aktifkan ya, apakah ada perbedaan? Nah, ada perbedaan enggak, Mas? Mas Ega, ada perbedaan? Ada, Pak. Ada. Kayaknya nggak percaya Mas ya ini Mas? Iya. Nggak percaya. Nah, kayak dia tuh kayak rasanya menggenerate gitu loh, ya. Kayak menggenerate. Jadi kalau kemarin bikin bibir kok pecah, itu karena dynamic topologinya perlu diatur. Ya. Kemudian di sini kelihatan juga ya antara subdiv add sama subdiv collapse juga pengaruh. Relatifnya tadi relatif, kemudian konstan. Kalau konstan malah jadi repot. Relatif aja. Dan juga tidak berat itu, ya tidak berat. Sama brush detail juga bagus. Ya, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, ya di sini kan ada namanya remesh. Ya, remesh itu untuk namanya juga re kan repeat berarti kan mengulang. Ya. Reorganisasi, refreshing, ya, artinya refresh kembali kan. Fresh kembali kan gitu ya. Coba remesh. Oh ya, kalau dynamic topologinya aktif ya, maka di remeshnya itu nonaktif. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi kalau dynamic topologinya ini aktif, ya. Jadi kalau dynamic topologinya ini aktif, maka remeshnya nonaktif, sehingga perlu dinonaktifkan dulu. Nah, sekarang kita akan tahu ya untuk objek ini itu akan di berapa, di topologi berapa, atau di ukuran berapa. Kalau teman-teman nggak bisa masukkan angkanya, silahkan menggunakan ini, ada pinset ya. Apa ini? Apa ini teman-teman? Mas Ega apa namanya Mas? Pupet ya. Nah, bisa juga diambil. Oh, ternyata setiap jaring-jaring ini akan berbeda ukurannya. Kalau yang kecil-kecil detail ini mungkin 0,02. Tapi kalau yang besar ini 0,08 atau bahkan 0, tampilkan lagi. Nah, yang besar ini berapa? Nah, ukurannya tentunya beda ya. Yang kecil 0,08. Nah, kalau misalnya kita ambil yang skalanya besar aja ya 0,08. Akan kita ambilkan. Nah, 0,03. Nah, ini kemudian kalau kita remesh ya, nanti akan jadi ukurannya sama semua. Paham Mas Ega? Halo Mas Ega? Paham, Mbak. Paham ya? Ya. Artinya remesh itu memukul rata, baik yang detail maupun yang tidak detail. Misalnya ini kok 0,1 ya, saya rapatkan ya. Ini nanti jadi di remesh jadi 0,1 lagi, jadi lebih rapat ya.
Tapi kalian jangan dibuat 0,001 kekecilan. Nah, nanti kekecilan nanti takutnya apa? Takutnya nanti berat.